Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ajmain amma ba'd. Oke, eh, selamat siang teman-teman parenting berdua sekalian. Selamat bergabung ya bagi teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan mohon maaf karena pertama sedikit terlambat. Yang kedua, harusnya Teh Indah bisa ikutan jadwalnya begitu, cuma qadarullah ada orang mertua atau orang tuanya Teh Indah itu sedang berkunjung ke sini ke tempat keluarga sehingga harus pergi sama anak-anak ya ke tempat keluarga gitu. Sebenarnya ini udah dalam perjalanan pulang sih, cuma mungkin masih setengah jam lagi kurang lebih sampainya. Jadi mungkin diawali dengan saya dulu, nanti lihat kondisi ya apakah beliau bisa langsung ikutan atau enggak. Jadi gitu, saya mohon maaf pada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat dari kesempatan kita belajar pada siang hari ini. Nah, insya Allah di tanya jawab parenting berdua ini kita akan mencoba menjawab 5 pertanyaan yang sudah diajukan, begitu. Dan kurang lebih waktunya paling lama kira-kira 1 jam 60 menit. Mudah-mudahan nanti bisa cukup. Kalau misalnya ada lebih sisa waktunya, mungkin mau diperdalam lagi pembahasannya dari pertanyaan yang sudah ada, atau mau ditambah dengan pertanyaan baru, boleh. Ya, kita lihat kondisinya seperti apa. Nah, mudah-mudahan teman-teman sekalian dalam keadaan baik dan sehat sekeluarga dan dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima amal ibadahnya oleh Allah. Jangan lupa kita mengawali belajar pada siang hari ini dengan membaca doa terlebih dulu supaya Allah mudahkan kita mendapatkan pemahaman, ya, menambah ilmu dan menguatkan pemahaman kita itu hanya Allah yang bisa. Jangan lupa kita berdoa, Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan pertama. Saya nggak tahu apakah orang yang bertanya hadir atau enggak. Pokoknya ya sudah, kita bahas saja ya. Kalau memang ada yang hadir dari yang nanya ini, boleh ngabsen gitu ya. Boleh konfirmasi supaya mungkin lebih enak ya kalau mau didalami jawabannya. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, ada pertanyaan dari Ibu Listi. Oke. Di usia 4 tahun ini anak saya baru saja masuk sekolah TK. Hari pertama masuk, eh, dia dengan suka hati masuk sekolah. Ya. Tapi saat hari kedua masuk sekolah dan seterusnya berkata tidak mau sekolah. Sampai pada hari kelima kekeh nggak mau sekolah sampai nangis lalu muntah. Ya makanya jangan dipaksa dong ya. Oke. Nah, yang diupayakan salah satunya sounding, ngajak anak ke playground gitu. Kemudian untuk kondisi di sekolah serta ustaznya sangat kooperatif dan sabar, telaten ke anak-anak. Alhamdulillah ini udah poin positif yang bisa sangat meringankan ikhtiar kita ya nantinya. Begitu. Nah, bagaimana solusinya supaya anak suka cita ke sekolah? Ya, teman-teman dulu suka cita nggak ke sekolah? SD, SMP gitu. Apalagi kalau ada SMP, SMA, tuh, suka cita nggak ke sekolah? Ya, ya, kalau saya dulu mah males-malesan ya, gitu. Karena pelajaran banyak banget ya. Jarang-jarang bisa semangat ke sekolah. Ya, ini normal ya sebenarnya hal kayak gini. Ya, atau ada faktor eksternal juga dari faktor sistem pendidikan itu sendiri. Nah, jadi ini ya, eh, apa namanya, kita perlu sikapi dengan sikap pertengahan. Apakah saya dampingin di sekolah karena anak saya merengek minta ditemani, sedangkan suami kekeh minta anak untuk ditinggal. Nah, yang mana nih? Ditemenin atau ditinggal? Ambil jalan pertengahan. Oke, nanti coba kita bahas ya. Ya, mohon saran baiknya seperti apa. Oke, kita coba bahas pertanyaan ini. Yang pertama adalah seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, fase storm and stress ya. Oke, jadi dalam setiap perubahan lingkungan, itu sebenarnya nggak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga pada kita. Itu mesti ada yang namanya fase storm and stress. Ya. Artinya fase storm itu badai ya, fase badai dan tekanan stres. Yang mana fase ini biasa terjadi saat kita berubah
masuk atau pindah ke situasi atau lingkungan yang baru. Ini terjadi pada saat anak-anak masuk sekolah, pada saat kita baru pindah rumah, di tempat pekerjaan yang baru, ya misalnya kita baru masuk kerja di tempat yang baru, kayak gitu. Yang fase ini ditandai oleh adanya banyak kebingungan. Kenapa? Ya karena belum beradaptasi. Sederhana sekali gitu aja sebenarnya. Ya, apalagi pada anak-anak, ya anak TK. Tuh. Dan kondisi seperti ini umum sekali ya terjadi pada anak-anak TK sebenarnya. Sama anak kami juga seperti itu ya. Yang pertama cukup mudah, ya ringan. Jadi dia melewati fase stroke and stressnya cukup cepat. Yang agak berat itu anak yang kedua, karena memang skill ngelola emosinya tidak tidak semantep ya anak pertama dan anak yang ketiga. Dan anak yang ketiga juga mulai gitu, karena sama ya anak kami juga baru masuk TK usianya 5 tahun. Baru masuk TK dan persis kemarin hari Jumat nggak mau sekolah. Nah, sebenarnya dari hari Kamis ya, tapi hari Kamis itu dimotivasi sama kakaknya mau, eh, hari Jumat nggak mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Kenapa? Karena ya ini tadi, fase storm and stress ini ditandai dengan adanya banyak kebingungan, rasa takut, karena masih belajar untuk beradaptasi dengan pola yang baru. Ditinggal dengan ibu, ditinggal oleh ibunya, belum terlalu kenal dengan ustazahnya, ya kan? Belum terlalu lekat dengan teman-temannya, belum terbiasa dengan pola rutinitas di kelas. Kan rutinitas di kelas itu ada ya, dari pagi baris dulu, kemudian membaca apa dulu, misalnya ya, membaca doa dulu, atau zikir pagi dulu, dan yang lain gitu. Itu masih berusaha menyesuaikan diri. Ya. Dalam dunia kerja saja itu kalau di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu diberi waktu 3 bulan untuk penyesuaian dalam bekerja ya di kantor itu. Jadi dalam 3 bulan itu eh, karyawan masih berhak, istilahnya masih antara pemberi kerja dengan penerima kerja atau karyawan itu masih bisa negosiasi untuk kemudian tidak melanjutkan kerjasamanya atau tidak melanjutkan kontrak kerjanya dalam 3 bulan itu. Kenapa? Karena bisa jadi dirasa tidak cocok oleh pemberi kerja atau karyawan juga ngerasa berusaha beradaptasi selama 3 bulan ternyata ya dia kurang mampu atau dia kurang cocok dengan lingkungannya, itu nggak apa-apa sebenarnya loh ya. Nah, jadi di dunia kerja aja juga seperti itu. Oke, maka langkah pertama memang tidak ada yang lain selain menunggu dan fleksibel. Ya, yang kami lihat, yang saya lihat, yang Ibu Listi udah usahain, saya lihat sih di sini nggak ada yang namanya Ibu Listi pesertanya ya, tapi ya sudahlah gitu. Mudah-mudahan nanti beliau nonton rekamannya. Yang Ibu Listi usahain sebenarnya udah sangat bagus, ngajak anak ke playground dan boleh, silakan. Oke, tapi tidak perlu terlalu sering-sering juga karena ya playground sama sekolah beda gitu kan. Eh, Kegiatannya beda, rutinitasnya beda gitu. Sebenarnya nggak usah, nggak apa-apa. Oke. Yang penting di sini kita tetap berusaha menjalankan rutinitasnya. Karena itu tadi ya. Bagi anak-anak, rutinitas itu sangat penting ya, menjaga kestabilan emosi. Pagi biasanya ngapain, sebelum sekolah ngapain gitu kan. Apa yang disiapkan, sarapannya apa, kemudian berangkatnya jam sekian. Itu masih dibentuk. Ya. Nanti begitu sudah terbiasa, ya anak-anak merasa safe ya, secure ya, merasa merasa aman dengan rutinitas seperti itu. Karena tidak lagi ditakuti ya, yang mana takut dengan rutinitas yang baru itu sangat normal terjadi di fase storm and stress yang biasanya durasinya berlangsung selama 3 bulan. Gitu. Jadi tetap jaga saja rutinitasnya. Oke. Hindari pemaksaan. Kalau anak lagi nggak mau, ya nego nggak apa-apa, dimotivasi, ya, dijanjiin reward, itu diperbanyak dulu nggak jadi masalah selama 3 bulan ini. Oh nanti anak saya setiap sekolah mau hadiah dong gitu. Ini pasti jadi pertanyaan ibu-ibu ya, nggak ada yang seperti itu, nggak perlu khawatir sebenarnya, ya nggak perlu khawatir sebenarnya, nggak akan terjadi anak-anak itu baru mau sekolah hanya kalau mau ada hadiah, itu tidak terjadi, ya. Apalagi kalau teman-teman, kalau saya lihat di sini Ibu Listi bondingnya bagus, caranya bagus ya. Berusaha tetap sabar, ya itu nggak akan terjadi yang seperti itu. Ya, jadi
nggak apa-apa selama fase trauma and stress itu diperbanyak reward, motivasi, ya. Nanti eh, pulang sekolah kita main ke lapangan di sana sambil beli es krim, gitu, ya kan? Mau nggak? Ya, ya. Tapi kita berangkat sekolah dulu, oke, gitu. Ya sudah. Tapi anak, oh nggak mau, gitu kan? Ya sudah nggak apa-apa, nggak apa-apa juga, kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa dulu hari ini. Cuma kalau bisa kita kita tanyain juga kenapa nggak maunya. Kenapa nggak maunya? Supaya kita memahami apa yang menjadi ketakutan anak. Karena biasanya trauma and stress itu tadi ya, karena takut dengan situasi yang baru, biasanya anak-anak beda ya. Ada yang takut karena nggak- tak, ternyata pernah ada. Takutnya karena apa? Karena nggak berani ke kamar mandi, gitu. Ya, karena baru kan kamar mandi di sekolah, kan belum terbiasa. Kemudian ustazahnya juga belum kenal, begitu. Sehingga mau ngomong sama ustaznya juga masih takut. Jadi dia tuh nahan pipis sampai pulang sekolah. Ya. Takut ke kamar mandi. Karena takut ngomong mau kamar mandi, akhirnya nggak mau sekolah besoknya. Artinya kan di situ skill yang sebenarnya perlu kita bekali dengan anak-anak. Ya. Meskipun nggak langsung nggak apa-apa. Oh, kita nggak mau sekolah, padahal udah dimotivasi. Oh ya udah hari ini nggak apa-apa. Tapi ibu pengen tahu kenapa sih nggak mau, gitu, gitu ya. Kalau udah di nggak apa-apain gitu diizinkan ke sekolah, terus kita tanya alasannya, biasanya sih mau ya ceritain. Ya kita ajak ngobrol lah gitu. Boleh sambil main, sambil sarapan pagi kan nggak jadi sekolah tuh. Ya, ya boleh. Nah, kita tanya, oh tadi aku soalnya mau kamar mandi gak berani bu, gitu. Anak bilang gitu ternyata. Oke, ya sudah berarti skill itu yang kita ajarkan pada anak-anak di saat fase briefing dan evaluasi. Jadi perbanyak dulu 3 bulan ini ya. Di fase trauma and stress ini diperbanyak briefing dan evaluasinya. Sebelum tidur, bonding dulu sama anak ngobrol. Itu paling mudah, paling efektif tapi ya paling mudah, paling murah, sekaligus yang paling efektif ya. Tiap malam ngobrol. Nah, besok kita sekolah nih, apa aja yang udah disiapin atau apa aja yang perlu disiapin gitu. Besok kalau misalnya mau pipis gimana? Ya, yuk kita latihan dulu. Gimana cara ngomong ke ustazah? Ustazah, aku izin mau pipis. Tuh. Atau ustazah, tolong temenin aku ke kamar mandi. Kalau misalnya dia masih belum berani. Ya, nggak akan ada namanya anak nggak berani terus-terusan, teman-teman sekalian. Di fase trauma and stress ini takut ke kamar mandi normal. Takut ke kamar mandi terus-terusan itu kemungkinannya besar, kemungkinan besarnya sangat, sorry, kemungkinannya kecil terjadi. Ya, kebalik. Kemungkinan sangat kecil terjadi. Jadi nggak perlu khawatir. Walaupun anak-anak butuhnya ditemenin dulu ke kamar mandi sama ustazahnya, maka kita ajarin itu. Oke. Nanti mesti akan bisa sendiri. Begitu udah nyaman, bisa lepasin celananya, gitu. Dan semacamnya. Pernah juga anak kami yang pertama itu, ketika ke kamar mandi, keluhannya adalah nggak ada apa namanya, nggak ada, karena di rumah itu biasa diajarin untuk mengeringkan ya, mengeringkan apa setelah kamar mandi membilas begitu, bilas habis bilas dikeringin gitu. Nah, tapi kan di sekolah nggak ada, ya kan, mana ada handuk buat ngeringin kan gitu. Nah, itu pernah jadi dikeluhkan sampai dia akhirnya malas juga sekolah. Ya, aku ke kamar mandi soalnya nggak ini. Akhirnya pernah waktu kelas 1 SD sama istri saya dibekalin handuk. Ya, jadi dia tiap ke sekolah bawa handuk gitu. Maka tinggal handuk kecil ya, tiap kamar mandi dia bawa handuk gitu. Nah, itu kita bantu anak-anak ya hal-hal seperti itu. Ya, dan itu normal saja. Ya, emang alhamdulillah sekarang udah nggak bawa handuk lagi, udah bisa ngeringin sendiri, pakai tisu aja, begitu. Ya, karena udah makin gede juga kan, gitu. Jadi hal-hal seperti itu normal saja, sangat normal terjadi sebenarnya. Itu, jadi perbanyak briefingnya, lalu pulang sekolah itu evaluasi ya. Evaluasi, oh tadi ngapain aja, apa yang seru, tadi temennya gimana, asik main sama siapa, nama temennya siapa, gitu. Terus dia cerita apa? Wah, biasanya anak banyak cerita. Kita fokusin evaluasi atau ngobrol kalau hal yang positif. Kenapa? Supaya anak lebih aware. Supaya anak lebih aware bahwa ya ke sekolah itu menyenangkan gitu ya, tidak semenakutkan hari-hari sebelumnya. Kayak gitu. Nah, itu pulang sekolah nggak harus tiap hari ya. Begitu teman-teman ngerasa fit, teman-teman ngerasa bisa lakuin.
Itu sangat bagus sekali. Kami juga rutin melakukan itu. Dulu di anak pertama, sekarang anak kedua, tiga, anak ketiga baru masuk sekolah juga kami rutinin lagi begitu. Nggak lama kok ya, hanya perlu bisa dibilang di intensnya di 3 bulan pertama masuk sekolah, karena ini baru masuk sekolah ya kalau yang TK ya. Nanti sampai 6 bulan bisa agak dikurangin begitu. Lalu setelahnya tetap dilakukan, tapi dikurangin gitu. Ya, nggak harus setiap hari. Cuma kadang-kadang karena kalau sekarang sih pengalaman kami karena udah terbiasa, jadi anak-anak pulang sekolah otomatis langsung pada cerita sendiri gitu. Ya. Alhamdulillah ya karena udah terbiasa. Biasanya saat di kendaraan, dalam perjalanan pulang sekolah, gitu. Sampai di rumah sambil makan, sambil nyemil, ya. Biasanya pada ngobrol dulu, Bu, aku tadi gini gini, mesti ada aja yang disampaikan. Nah itu alhamdulillah bagus sekali kayak gitu. Nah itu sebenarnya ningkatin anak awareness ya. Itu sebenarnya kita sedang melakukan evaluasi, ya. Belajar ngajarin anak melakukan evaluasi, ya. Apa yang tadi dia lakuin di sekolah, hal positif apa, hal negatif apa, ya, kebaikan apa yang pencapaian apa yang berhasil dia dapatkan, kayak gitu. Itu sebenarnya evaluasi hanya dengan ngobrol-ngobrol ringan begitu aja, tanpa harus duduk resmi gitu, ya. Itu tadi apa aja gitu, nggak harus gitu ya sebenarnya. Oke, lalu biasanya sih paling umumnya di TK itu ya karena temen ya. Normal, jadi nanti makin makin lama kenal dengan temennya, udah ketemu teman yang cocok, itu nggak lagi takut ke sekolah. Ya, kendala-kendala, ya pokoknya hambatan-hambatan sekolah itu bisa berkurang. Kenapa? Karena ya temen itu meringankan beban anak-anak. Ya, itulah fungsinya social support istilahnya kalau dalam psikologi. Ya. Atau kalau dalam Islam kita sebut dengan berjamaah. Ya. Ketika kita berjamaah, kita lebih bersemangat. Nah, ketika kita berjamaah menuntut ilmu, rasanya lebih ringan, lebih enjoy belajar daripada kita belajar sendiri. Tuh. Ya begitulah. Itu udah sunatullah sebenarnya. Karena itu dalam Islam kita disunahkan untuk berjamaah ya, sholat ya berjamaah, bermajelis ilmu, ya kan. Nah itu karena beban-beban itu menjadi lebih ringan ketika kita bermajelis atau kita berjamaah. Nah maka dari itu boleh fokusin obrolannya kepada tentang teman-teman ya. Tadi siapa temennya di sekolah? Itu yang sekarang sedang sering kami tanyain ke anak yang tiga karena sama baru masuk TK juga tadi ya, gitu. Tadi siapa temennya di sekolah? Siapa yang ini? Ah, belakangan ini anak yang ketiga selalu yang paling dia ingat nama temennya Raya, gitu. Iya temanku Raya ini. Kayaknya itu doang yang baru diingat sih. Ya mungkin yang lain belum terlalu kenal, gitu. Dan dia mulai cocok sama Raya. Ya, dan alhamdulillah itu sangat memudahkan proses berangkat ya belajar di sekolah. Tuh, jadi kita latih skill berteman, kan? Boleh juga nonton film atau video edukasi tentang bagaimana sih berteman yang baik gitu ya. Mungkin di Nusa, Rara gitu. Atau kalau di Netflix itu ada film apa Corey Carson gitu ya. Atau Bluey misalnya yang biasanya mereka mengajarkan value-value tentang pertemanan itu yang bagus ya. Nah, boleh sih di suplemen itu nggak jadi masalah. Kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Pertanyaan yang pertama. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ibu Hanisa. Hanisa. Eh, usia anak 6 tahun dan 17 bulan. Tidak bisa baca ya teman-teman di sini. Apa yang harus saya lakukan jika anak pertama tidak mau melakukan apa yang sudah disuruh orang tuanya dan terkesan membangkang? Oke. Atau tidak melakukan apa yang sudah pernah diberitahukan. Karena ketahuan bohong terus nangis. Bohong terus dimarahin gitu kan. Ya nangis lah. Oke. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman, termasuk di pertanyaan pertama tadi ya sebenarnya, saya sangat menyarankan setiap kali kita mengalami kendala dalam mendidik anak, selalu lakukan pengecekan gejala dulu, gitu ya. Selalu lakukan pemeriksaan simptom dulu, gitu. Sama seperti dunia kedokteran, ya. Kalau ada yang sakit, kan nggak ujuk-ujuk, dokter saya sakit, ya wes ini obatnya, gitu kan nggak gitu kan, ya.
Tapi dilakukan pemeriksaan simptom dulu ya, diperiksa gejala-gejalanya apa, ya kan, kesalahan dalam makannya apa misalnya dan yang lain, gitu. Sama kalau kita bikin kue, ya misal kita bikin donat, setelah bikin donat ternyata ini kan ibu-ibu ya, nih mungkin ada yang pernah bikin donat. Setelah bikin donat, pas dicicip, kok keras gitu. Terus pas dilihat eh apa white ringnya nggak kelihatan, misalnya tahu ya white ring ya. Kalau donat itu kan biasanya ada garis putih di tengah itu. Ya, lalu apa? Misalnya, oh donatnya berminyak gitu. Kan kita periksa tuh simptomnya. Oh berminyak. Ini biasanya karena suhunya kurang panas ya. Ketika donatnya dimasukin. Oh white ringnya nggak kelihatan. Oh ini biasanya karena pengembangannya atau proofingnya kurang lama. Proofing yang kedua ya. Proofing yang kedua sebelum digoreng. Biasanya kurang lama gitu. Nah sama. Loh, kenapa anak saya membangkang? Periksa dulu. Oh, ternyata sebenarnya loh ya, di usia 6 tahun ini, salah satu ciri utama, salah satu ciri utama perkembangan anak usia 6 tahun, seperti yang bisa teman-teman lihat di layar, itu adalah eh, dari sisi aspek perkembangan kognitifnya, itu kemampuan berpikir rasional atau reasoningnya itu berkembang pesat. Ya, itu biasanya start di usia 5-6 tahun. Paling kenceng sih biasanya di usia 6-7 tahun tuh kelihatannya. Ya, reasoning atau berpikir rasional itu apa? Intinya anak-anak itu mulai paham pola sebab akibat, ya, benar salah. Itulah kenapa kadang kalau kita minta sesuatu atau apa, ya mereka bertanya, kenapa aku harus seperti itu? Ya, atau buat apa? Gitu. Apa tujuannya? Ya, kenapa sih Bu? Aku nggak boleh main HP, tapi itu teman tetangga gitu misalnya. Dia dikasih HP terus sama temen sama ibunya, gitu. Nah, itu reasoning. Anak berusaha berpikir logis, nalar. Nah, ini diperlukan, diperlukan ya. Perkembangan ini diperlukan karena kan mau masuk sekolah ya, belajar ya, begitulah ya. Allah udah ciptakan tuh sunatullahnya ya, bagaimana tahap-tahap perkembangan anak itu rata-ratanya seperti apa, itu udah ada ciri-cirinya gitu. Itulah kenapa juga dalam salah satu hadis kan bahwa kita diperintah eh, bahwa anak diperintah untuk belajar sekolah, belajar sholat itu setelah usia 7 tahun. Sebelumnya belum boleh. Ya kan, belum boleh kita bebankan mereka sholat sebelum usia 7 tahun. Gitu. Kenapa? Kenapa coba kira-kira? Ya, karena ya Allah lebih tahu ya. Memang setelah 7 tahun, eh, pola perkembangan kognitif anak itu berkembang pesat dan di, setelah usia 7 tahun itulah anak-anak itu mulai bisa ngikutin instruksi rukun sholat bahwa takbir dulu, kemudian ruku, kemudian berdiri lagi, kemudian sujud. Itu kan butuh pemahaman kognitif tuh untuk ngertiin urutan-urutan sholat itu atau rukun-rukun sholat itu. Ya. Nah, itu memang anak itu baru bisanya normal di atas usia 7 tahun. Di bawah itu belum. Itulah kenapa kan anak-anak di bawah usia 7 tahun kalau kita berikan instruksi, perintah banyak-banyak itu mereka susah nangkepnya, susah pahamnya, bahkan lupa. Kenapa? Karena memang perkembangan kognitifnya belum sampai dan itu nggak bisa kita paksain teman-teman sekalian. Itu sudah sunnatullah. Itu bagaimana Allah mendesain perkembangan manusia gitu. Ya, jadi ini dulu kita periksa dulu nih, kita periksa dulu. Kenapa ya? Gitu. Apakah mungkin yang saya suruh-suruh ini perintah saya terlalu banyak? Ya. Apakah perintah saya terlalu rumit sehingga anak-anak belum memahami? Kayak gitu. Tapi kita menangkapnya dengan anak nggak mau ngelakuin, gitu ya. Padahal mungkin mereka ya memang lupa, ya, masih lupa, masih belum punya awareness yang baik, masih belum punya kesadaran yang baik, ya bahwa oh saya harus ngikutin perintah ini, saya harus ngikutin instruksi ini, gitu misalnya. Itu kan terjadinya nanti itu, ya, punya kapasitas untuk mahamin itu di atas usia 7 tahun. Oke, itulah kenapa kalau dalam psikologi perkembangan dari kalau kita kaji dari psikologi perkembangan anak, biasanya kemandirian anak-anak itu baru muncul tuh di atas usia 8-9 tahun. Ya. Itulah mereka bisa nentuin sendiri, ngatur. Mereka mulai paham bahwa oh
kalau saya lakuin ini salah, kalau saya lakuin ini benar. Dan mereka bisa lakuin sendiri. Nah, ini pentingnya ya. Jadi sebelum kita, kalau kita ada kendala dalam pendidikan anak, kita kenalin dulu ini sebenarnya kenapa sih, ya. Nah, atau ada apa dengan anak saya? Dan paling mudah adalah dilihat dulu ciri perkembangannya. Wah, tapi saya nggak tahu ciri perkembangan di mana. Ya, banyak di website. Cari, ya, cari aja. Ciri perkembangan, ciri-ciri perkembangan yang biasa ditunjukin anak usia 7 tahun. Cari aja. Apalagi sekarang ada AI. Ya, buka. Mau ChatGPT, mau Gemini, mau Copilot. Ya, teman-teman yang punya smartphone, yang punya laptop. Buka Gemini. Ya, bantu saya jelaskan ciri-ciri perkembangan anak laki-laki di usia 7 tahun. Itu nanti kelihatan, oke? Kelihatan apa aja. Ya, akan diberikan ya dengan referensi-referensi yang jelas juga. Gitu. Jadi kenali dulu pertama. Nah, yang kedua, ini kadang-kadang kesalahan orang tua itu ya. Kesalahan orang tua itu adalah tukang membungkam ya. Orang tua itu suka sekali membungkam anak-anaknya ya. Padahal salah satu skill penting yang dibutuhkan oleh anak-anak untuk mereka bisa mandiri, mereka bisa percaya diri, mereka bisa bergaul dengan baik, menyaring pergaulan yang negatif, ya kan? Di masa depan itu adalah skill asertif. Ya, intinya asertif itu adalah kemampuan untuk mengkomunikasikan ya kebutuhan, batasan dirinya sendiri. Ya, kemampuan untuk menolak, kemampuan untuk bersuara, berpendapat, ya, kemampuan untuk tidak setuju dengan yang salah, sederhananya seperti itu. Oke. Dan ini pada anak-anak biasanya kelihatan pada ya begini ya suka protes gitu ya ya. Oh, nggak boleh main HP dulu ya. Kenapa Bu? Itu tetanggaku, itu si dia tetanggaku kan sama ibunya main HP boleh-boleh aja gitu. Enggak lah, aku mau main HP gitu. Protes dia. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk sikap asertifnya anak. Ya saat mereka menolak, saat mereka punya pendapat sendiri, saat mereka, yuk mandi, ya. Enggak bu, aku mau mandinya siang aja. Itu sebenarnya tuh mereka sudah bersikap asertif loh sebenarnya loh ya. Tapi sering kali kita orang tua itu kita bungkam sikap-sikap seperti itu. Tapi kemudian di di usia selanjutnya anak ya, misal SD udah kelas 5, kelas 6, kita minta mereka untuk berani tampil, ya maksudnya berani menjawab pertanyaan guru, berani ikut lomba, ya kan? Ya berani ngatasin kalau ada temennya yang bully dan yang lain gitu ya, gimana mau berani kalau nggak punya sikap asertif, ya sulit. Itu skill penting buat anak-anak zaman sekarang, apalagi kita nih sebagai orang tua muslim yang hidup di zaman fitnah ya. Kemampuan asertif itu sangat diperlukan anak-anak ya, ketika teman-teman yang ngajak nonton yang jelek-jelek ya, temen yang ngenalin lagu-lagu apalagi yang jelek-jelek gitu misalnya ya, kata-kata yang buruk ya kan. Ini belakangan ini di sekitar rumah tempat kami tinggal juga, anak laki-laki teman-teman di sekitar tuh mulai saya nggak ngerti apa ya, tapi ada aplikasi nyari-nyari hantu gitu di HP gitu kan. Itu kalau anak nggak punya kemampuan asertif itu gimana ya, mereka mesti ikut-ikutan dan mereka ya ikut-ikutan pula main hantu-hantuan ya, yang kayak gitu-gitu melemahkan keimanan, meningkatkan sikap syirik jadinya ya kan, takut sama hantu dan yang lain. Enggak, anak-anak kami alhamdulillah bisa asertif ya. Ayah itu dia main hantu, itu teman-teman di sana pada main cari-cari hantu pakai HP, aku nggak mau ikut gitu. Itu sikap asertif, mampu menolak, tahu kalau itu jelek dan mampu ngindarin gitu, walaupun dia nggak ikut sama teman-temannya ya, istilahnya konsekuensinya dia nggak terlibat sama teman-temannya. Enggak lah, teman-teman aku lagi mainan kayak gitu jelek, nggak mau, nggak ikut. Itu kemampuan asertif, tapi seringkali kita bungkam ya, ketika anak protes maunya ngatur sendiri, ya kan, maunya nentuin sendiri mandinya kapan, maunya makannya kapan dan yang lain gitu. Itu kita bungkam itu biasanya ya, kadang-kadang orang tua akhirnya ya bibit-bibit skill, bibit-bibit keterampilan asertifnya menjadi tidak tumbuh ya. Sayang sekali. Oke. Nah, terus gimana, dibiarin aja gitu ngatur sendiri lah? Iya. Betul. Oke, karena itu kita perlu kenali ya, sebagai orang tua muslim kita perlu kenali batasan bersikap dalam Islam ya. Setiap amalan-amalan itu yang dilakukan oleh kita, lakukan oleh anak-anak itu kan ada kategori-kategorinya. Dalam Islam kita kenal ada yang halal, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah, begitu kan. Nah, paling umum terjadi dilakukan oleh orang tua adalah orang tua itu bersikap keras tidak pada tempatnya. Oke.
orang tua itu bersikap keras pada hal-hal yang bersifat halal, ya, sunnah, mubah, bahkan. Contohnya paling umum mandi. Ya, ya, itu nggak jarang orang tua itu bersikap keras pada anak tentang mandi. Harus mandi dulu. Kalau belum mandi nggak boleh main gitu. Kalau ya apalah, pokoknya ada ancamannya gitu ya. Kalau belum mandi, ancamannya ini gitu. Padahal apakah nggak mandi jam 7 pagi itu haram? Ya, apakah itu berdosa? Apakah itu bermaksiat kepada Allah? Nah, maka itu ya dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW sampaikan, saya ini tidak zohir persisnya ya karena saya tidak hafal, saya bukan penghafal hadis, ya tapi Rasulullah SAW sampaikan bahwa beliau selalu mengambil, ya, permudahlah, jangan mempersulit ya. Kenapa? Karena beliau selalu mengambil yang termudah ya. Ketika dihadapkan dengan dua perkara, beliau selalu mengambil pilihan yang paling mudah selama itu bukan termasuk bermaksiat kepada Allah. Tapi jika itu termasuk bermaksiat kepada Allah, maka beliau menjadi orang yang paling pertama menjauhinya. Nah, itu sebenarnya panduan tuh bagi kita dalam bersikap dalam berbagai hal, khususnya ini dalam konteks mendidik anak ya. Seringkali kita tuh mempersulit anak-anak. Ya, ingat Rasulullah saja, selama hal itu tidak mengandung maksiat kepada Allah, maka beliau selalu mengambil pilihan yang paling mudah. Artinya, Kak, yuk mandi. Anggaplah hari libur ya, santai jam 7 gitu kan. Ya, hari weekend. Kak, yuk mandi jam 7 yuk mandinya pagi ya. Tapi kemudian anak, nggak mau bu, aku nanti aja lah. Ini kan hari Sabtu santai bu, mandinya nanti aja lah jam 10 gitu. Nah, gimana coba? Nah, berdasarkan panduan tadi, Rasulullah SAW ya, maka kita boleh pilih yang paling mudah. Ya sudah, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa nanti loh jam 10 ya. Jangan kesiangan karena bau. Ya, bakterinya sudah nempel semua, bikin badan gatal-gatal gitu. Itu namanya sikap yang tepat sebagai orang tua muslim. Berarti anak saya malas mandi kok. Enggak. Tidak terjadi itu, Bu, ya. Pada anak kami sendiri sudah membuktikan itu tidak terjadi. Pada saat fleksibel dia mandinya fleksibel, pada saat hari sekolah dia tahu dia mandi pagi, bahkan bangun habis sholat subuh jam 6 langsung mandi sendiri. Itulah pentingnya. Kita tahu batasan dulu supaya kita bisa memberikan kedaulatan pada anak-anak. Ya. Teman-teman sekalian, kita semua orang tua ingin anak kita mandiri, ya kan? Tapi yang namanya mandiri itu adalah tidak diatur-atur, teman-teman sekalian, ya. Maka cara kita melatih kemandirian anak-anak dengan terus mengaturnya itu nggak masuk sebenarnya, ya, gitu. Itu cara yang salah sebenarnya, oke. Itu nggak masuk. Ya, mandiri itu sendiri definisinya adalah mampu mengatur sendiri. Tapi kita cara melatih kemandirian dengan cara diatur-atur terus. Itu gimana? Masuk akal nggak? Nalar sederhana aja nggak masuk sebenarnya. Oke? Jadi memang untuk melatih kemandirian pada anak, ya, supaya kita nggak perintah-perintah terus, nggak nyuruh-nyuruh terus, dan mengurangi pembangkangan gitu, ya, memang kita harus berikan kedaulatan pada anak-anak. Ya, artinya, berikan mereka ruang untuk bisa memilih, menentukan sendiri. Apalagi jika itu termasuk pada hal-hal yang, ya, yang halal, yang sunnah, bahkan yang mubah. Ya, bahkan pada anak-anak usia di bawah 7 tahun, kalau dia nggak mau sholat, nggak boleh dipaksa. Kenapa? Karena bagi mereka itu tidak termasuk, ya, bermaksiat kepada Allah. Ya, mereka belum dibebankan sholat sehingga mereka meninggalkan sholat itu tidak berdosa. Di atas 7 tahun pun juga begitu, ya kan? Sampai 10 tahun itu pendidikan sholat ya. Kadang-kadang orang tua kan itu tadi ya, bersikap keras tidak sesuai tempatnya. Anaknya baru 6 tahun tapi udah dipaksa sholat duha. Kalau nggak sholat duha dimarahin. Nah ini salah. Gimana sih ya? Rasulullah saja tidak nyuruh kita, tidak ngelarang kita membebani sholat di bawah usia 7 tahun. Kok kita membebani sholat? Kok kita mendahului beliau sallallahu alaihi wasallam itu gimana caranya? Ya, kita melangkahi beliau, begitu berarti. Ya, kita melangkahi Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW melarang kita membebankan sholat pada anak di bawah usia 7 tahun, tapi anak usia 6 tahun kita paksa sholat duha. Nah, hati-hati loh, ini nggak boleh, ini kesalahan besar sebenarnya. Ya, ini pentingnya kita memahami ya batasan-batasan syariat, parenting Islam. Nah, itu yang kami bagikan dalam kelas, dalam kemas ya, kelas mendidik anak soleh. Ini
Batasan ini ada di materi kemas ya. Bagaimana kita memberikan kedaulatan dan bernegosiasi dengan anak supaya menumbuhkan kemandiriannya ada dalam materi kemas. Bagaimana kita mengembangkan sikap asertif pada anak itu ada di di kemas ya, kelas mendidik anak soleh dan semuanya kita bangun dari perspektif parenting Islam. Nah, ini pentingnya. Tuh, kadang kita bersikap itu tidak pada tempatnya. Jadi, anak berikan ruang untuk tentuin sendiri. Apakah yang dibangkangin ini ternyata ya, anak-anak membangkang nih Ibu Hanisa. Pada hal-hal yang ternyata kita sikapnya salah, ya kan? Anak membangkang nggak mau mandi. Lah, biarin toh. Itu kan tidak berdosa, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa. Oke? Caranya berikan kedaulatan. Oke, ya udah. Kakak belajar mandi ya. Sekarang coba. Sekarang ini deh. Kalau istri saya waktu itu. Sekarang ibu persilakan kakak mau mandi jam berapa. Coba belajar atur sendiri. Ibu mau lihat gitu. Bisa nggak mandinya yang bersih ya, tapi juga nggak terlalu siang gitu. Nah, kira-kira mau mandinya jam berapa? Ya aku sih enaknya tuh mandi habis makan sih gitu. Habis makan. Biasanya kalau anak kami buat prakarya dulu pagi-pagi ya biasanya habis aku bikin-bikin ya baru deh mandi soalnya biar kotor-kotor dulu Bu gitu. Oh ya udah ya. Tapi kalau hari sekolah kan nggak bisa kayak gitu. Ya iya gitu kan. Sadar dia juga. Ya. Anak-anak itu punya ya kemampuan sebetulnya ya, awareness itu. Ya iya Bu. Ya kalau sekolah berarti mandinya harus lebih cepat ya. Terus kita kasih tuh kedaulatan itu ya. Anak sedang belajar, nentuin sendiri. Belajar ngatur sendiri mandinya. Yang namanya belajar itu adalah tempatnya salah-salah, ya kan? Kayak nggak boleh salah itu ujian, ya, ya kan? Nih orang tua kita hati-hati ya, jangan salah ya. Namanya anak belajar, belajar itu tempatnya salah-salah. Tapi kadang-kadang kita kalau nemenin anak belajar mereka salah kita marahin, ya kan? Nggak ngerti-ngerti sih perkalian ini. Aduh kak, ini 3 kali 7 kak, 3 kali 7, ya 3 kali 8, 3 kali 6 berapa? Nah, terus 3 kali 7 berapa? Gitu. Ya, tinggal ditambahin 3 aja dari dimarahin ya. Kenapa ya? Karena kita mindsetnya ini kurang tepat ya. Belajar itu adalah tempatnya salah-salah. Maka nanti ketika anak belajar nentuin mandi sendiri, kemudian dia lalai. Pernah anak kami yang pertama itu terjadi ya. Kami biarin ya, sok belajar atur mandi sendiri gitu. Akhirnya di hari sekolah dia mandinya nunda-nunda. Ya. Gimana udah nunda, udah bangun, udah sholat subuh, ya. Bukannya mandi, udah jam 6 lewat, belum sarapan, malah main ayunan dulu, malah apa dulu. Ya, ingetin saja, nggak usah diomelin, teman-teman sekalian. Biar belajar, ya. Biar belajar, mandiri, ya. Poin penting yang ingin saya tambahkan. Kemandirian itu ya salah satunya cara kita ngajar kemandirian itu dengan memberikan kedaulatan dan anak-anak itu belajar ngerasain konsekuensi atas pilihannya sendiri. Itu penting ya. Jadi selama konsekuensinya masih bisa dikontrol ya masih tolerable itu nggak apa-apa harus dirasain memang anak-anak. Oke, termasuk juga ketika anak kami yang pertama memutuskan untuk nunda-nunda mandinya, akhirnya mandinya kesiangan, berangkatnya kesiangan sampai di sekolah telat. Ya udah nggak apa-apa biarin, nggak usah dimarahin. Gitu biarin dia rasain sendiri telat itu gimana dia dan beneran baik sekarang itu nggak lagi kayak gitu teman-teman sekalian tapi sekarang itu jam 6 kurang udah mandi sendiri nggak perlu diperintah lagi udah ngerti mandi gitu habis subuh udah mandi dia udah bisa mandi sendiri sekarang ya tapi proses itu kan terjadinya tidak dalam sebulan 2 bulan 3 bulan setahun lebih ya kurang lebih hampir 2 tahun proses belajar itu cuma enak sekali sekarang jadinya itu udah tidak perlu lagi yang namanya diperintah-perintah udah tahu sendiri mandi tapi proses kita melatih kemandiriannya itu yaitu anak-anak pasti akan dalam membentuk kemandiriannya anak-anak pasti akan lakuin salah-salah dan itu nggak apa-apa oke biarin mereka belajar ngerasain konsekuensinya nunda mandinya akhirnya telat ke sekolah ya sudah nggak usah dimarahin tuh makanya kan udah dibilangin mandi cepet nih nggak usah biar aja ya biarin aja kami cuma ingetin aja biasanya kak tuh jangan lupa jam berapa yuk mandi gitu ya sudah gitu doang ingetin lagi kak ayo ini belum sarapan loh yuk mandi jangan lupa loh ya gitu ya udah dia masih aja nunda-nunda ya udah nggak apa-apa
Itu bagian penting ya dari proses pembentukan kemandirian. Selama konsekuensinya masih bisa dikontrol, tolerable ya, itu maka kita berikan ruang. Nggak jadi masalah. Kita support saja. Sekalipun nanti mereka ngerasain konsekuensinya, ya kita ditemenin. Apa kita temenin? Jangan malah ditambahin marahnya, ditambahin dimarahin gitu. Ya, contoh konsekuensi yang tidak tolerable apa? Pacaran misalnya ya. Anak usia 10 tahun, Bu, aku mau pacaran boleh nggak? Gitu. Ya jangan lah, jangan dikasih ya, karena itu konsekuensinya tidak bisa dikontrol ya kan, contohnya begitu. Misalnya, atau anak usia 3 tahun ya, Bu, aku mau eh, goreng sendiri gitu ya. Goreng, oh goreng ini minyak panas ya, masih sangat tidak stabil tangannya anak-anak. Dia juga harus berdiri di atas kursi gitu. Bisa-bisa kalau jatuh ke depan kecemplung ke minyak panas, itu resikonya terlalu besar. Ya, jangan ya. Yang lain dulu. Apa? Ya bantu ibu yang lain. Ya. Jangan bantu goreng, bantu ibu apa? Oh, bantu ibu motong atau petikin sayurnya, motongin tempenya. Bisa dikasih, dialihin aja. Tapi mereka tetap bisa belajar ya berdaulat ingin bantu masak gitu. Mereka ingin mandiri bantuin ibunya masak. Tapi belum bisa goreng. Kenapa? Karena konsekuensinya terlalu berisiko ya. Sulit untuk dikontrol. Gitu. Tapi kalau hanya persoalan telat berangkat sekolahnya, telat makannya gitu. Apalagi ya biasanya nggak jauh-jauh dari mandi, makan, tidur gitu kan. Ya, itu mah santai aja ya, fleksibel. Biarin kita berikan ruang anak ngatur sendiri, tapi juga kita ingetin saja, kita ingetin, kita motivasi, kita negosiasi juga ya. Nah, nanti ketika kemudian kemudian ketika anak pertama kami sampai sekolahnya telat, ya besok-besoknya ya dia aja ngobrol atau pulang sekolahnya kayak tadi ya. Pertanyaan pertama, evaluasi ya kan pulang sekolah ngobrol. Nah, Kak, tadi gimana Kak? Tadi telat nggak gitu? Iya telat. Aku ini teman-teman udah mulai duduk semua gitu ya. Nah, berarti gimana tuh besok ya kan? Apa tadi yang bikin telat gitu? Iya tadi mandinya kesiangan sih. Ah, itu kan makanya ya ibu ingetin. Ya lah besok dicobalah mandinya lebih pagi ya gitu. Udah, tapi udah gitu doang. Ya ada nggak perlu diperintah-perintah dipaksa-paksa. Ayo mandi gitu. Nggak ada kan begitu gitu. Alhamdulillah sekarang sangat mandiri sekali urusan mandinya. Enak sekali. Ya, sekali lagi belajar mandiri daripada kita merintah-merintah terus anak membangkang, mending dikasih aja ngatur sendiri. Itu akan jauh lebih bagus, jauh lebih bermanfaat. Ya, temenin anak menjalani prosesnya, nggak perlu dimarah-marahin, bersikaplah di tempat yang tepat. Ya, itu sebagai orang tua muslim. Jangan sampai kita memarahi anak-anak pada hal-hal yang sebenarnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya untuk memarahi ya. Dilarang oleh Allah untuk memarahi tapi kita malah memarahi. Tuh, hati-hati. Ini pentingnya kita ya sebagai seorang muslim, sebagai orang tua muslim. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Febi. Kita baca bersama ya teman-teman sekalian. Saat saya sedang haid, saya emosional, sulit bersabar, ya, benci gitu ya, karena dia tidak mendengar saya. Oke, kayaknya semua yang gak didengar dibenci nih kalau kayak gini gitu ya. Suami ya iya, tetangga ya iya gitu ya. Nah, hari ini berulang terutama saat, oh, oke. Apa yang harus saya lakukan sebagai ibu agar menjaga mood, menjaga lisan, menjaga hati, tetap bersabar dan bersama anak-anak ya, Masya Allah. Ya, teman-teman coba kita bahas di sini ya. Dalam pengelolaan emosi, selalu ingat saja rumusnya ini ya. Ini nggak pernah berubah ya, selalu begitu. Oke. Kalau kita lagi mudah emosional itu tandanya lelah. Kalau emosional ya saat PMS itu jelas ya. Jelas lelah karena haid ya. Lalu juga ada faktor ya sunatullah. Apa itu? Ya hormon. Ya Allah ciptakan dia seperti itu. Ya sudah Allah ciptakan wanita seperti itu. Ya secara biologis Allah ciptakan dengan sempurna cara kerjanya ketika ketika wanita sedang menstruasi Allah ciptakan hormonnya bergejolak gitu ya sehingga mudah muncul emosi-emosi negatif kayak gitu ya. Terus gimana saya nggak mau begitu gitu ya nggak bisa teman-teman sekalian itu namanya kita melawan sunatullah ya itu kita melawan kodrat namanya yang nggak bisa dipaksain. Oke. Nah, itu kita melawan hukum Allah namanya. Kalau saya ingin haid tapi nggak pengen marah-marah gitu, nggak pengen emosional, ya susah. Namanya haid mesti akan emosional.
Yang salah itu adalah ketika ya emosinya diekspresikan dengan cara yang nah, dengan cara yang tidak tepat ya, dengan cara yang dilarang syariat pertama kali, lalu dengan cara yang emosinya diekspresikan dengan cara yang merusak hubungan atau menzolimi orang lain. Sebenarnya hanya di situ saja. Ya, selalu begitu. Jadi ada emosi, ada ekspresi emosi. Ini dua hal yang berbeda. Ngerasain emosi itu normal, ya. Ngerasain marah normal. Tapi ngekspresiin marahnya dengan banting barang itu yang salah, ya. Ngerasain marah itu nggak berdosa. Ya, bahkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam ya bahwa beliau juga merasa marah, beliau juga merasa sedih, ya kan? Oke, ya, karena beliau manusia biasa. Ya dan itu normal. Dan dalam salah satu hadis yang lain ya kan disebutkan bahwa setiap perasaan kita setiap kali kita merasa sedih, takut, ya kan? eh ya dan semacamnya gitu ya. Itu sebenarnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya kita. Kan begitu. Nah, ini pentingnya. Ya, kita punya panduan dalam Islam sehingga kita bisa bersikap dengan tepat. Oke. Jadi ngerasain marah itu nggak dosa. Ada kemudian perasaan benci bahkan sama anak, itu nggak dosa. Yang salah itu adalah ketika kita ekspresikan itu secara terang-terangan pada anak. Enggak. Ya, itu yang salah. Maka rasa benci normal, apalagi PMS, itu hormon ya. Biarin. Lawan dengan akalnya, ya, ini emosi, akal ya. Sadar dengan akalnya bahwa oh ya, saya ngerasain benci ini tapi saya sadar bahwa ini salah ya. Ini hanya terjadi karena saya sedang hormonal. Ya, saya sedang menstruasi. Ya qadarullah begitu. Nah, jangan dilawan. Kayak ya sudah nggak apa-apa. Tapi yang penting tidak saya ekspresikan pada anak-anak. Yang susah itu perasaan bencinya muncul terus diekspresiin gitu. Nah, itu yang repot ya. Anaknya kemudian dibenci-benciin gitu. Ya gimana lah ekspresi teman-teman ngebenci anak gitu. Nah, itu yang salah di situ. Oke, maka qadarullah kita minta pertolongan kepada Allah ya. Pertama curhat kepada suami, istri. Dalam hal ini konteks Ibu Feby curhat ke suami berarti ya. Wah, aku ngerasa sebel banget sama kakak tadi gitu ya, dan semacamnya gitu. Ya, aku cuma pengen cerita aja ya supaya nggak kependem di dalam karena aku sadar bahwa rasa sebel ini salah ya karena lagi main saja sih gitu. Ya biasanya suami juga mesti komentarnya begitu ya kan. Nah, udah nggak apa-apa kan lagi main sudah gitu kan. Mesti begitu ya pada umumnya ya suami ya. Ya memang benar gitu. Jangan dianggap enteng gitu. Maksudnya jangan disepelekan karena memang ya emang benar gitu. Emang benar seperti itu ya itu sunatullah. Ya jangan dilawan sekali lagi ini penting sekali. Emosi itu adalah sunatullah ya. Kita ngerasain marah, sedih, ya, itu tidak salah, ya, itu tidak berdosa. Ya. Yang salah itu adalah begitu kita ungkapkan atau kita ekspresikan dalam amalan, itu yang salah. Ya. Bahkan saat kita marah sama Allah pun itu nggak salah. Ya, dalam hati kita marah sama Allah, ya Allah kenapa sih ya saya begini-begini terus gitu, mungkin dalam hati kita ngerasain itu tapi kemudian tidak kita ekspresikan, tidak kita amalkan, kemudian kita bertaubat ya, kita beristighfar astagfirullah ya, kemudian kita amalkan dengan cara sebaliknya, kita berdoa, kemudian kita bersedekah, kemudian kita ya Allah maafin saya ganti dengan sholat duha 8 rakaat. Nah itu cara yang benar ya, sebagai seorang muslim tuh gitu tuh loh cara ngelola emosi tuh gitu ya, jadi ngerasain itu nggak salah kan. Bahkan dalam salah satu pembahasan pernah saya mengikuti sebuah kajian Islam ya salaf di apa kajiannya itu bahasa Inggris ya karena di Amerika gitu kan. Nah, saat itu sedang membahas tentang isu LGBT gitu. Ya, jadi salah satu yang dikeluhkan itu adalah ya umum sekali ya. Itu adalah ada yang mencurhatkan bahwa ya saya itu ngerasa ya saya ngerasa suka dengan sesama saya gitu kan dan semacamnya gitu kan. Nah, di situ dijelaskan ya, saya lupa bagaimana penjelasan secara fikihnya, tapi itu secara sederhananya bahwa ketika kita ngerasain muncul perasaan-perasaan seperti itu ya, kita suka sama sesama jenis gitu ya atau bahkan suka sama lawan jenis juga normal kan gitu ya munculnya itu kan sunatullah ya. Nah itu ketika muncul itu tidak, kita tidak berdosa, kita belum berdosa ya, itulah kenapa kan niat keburukan belum dihitung sebagai dosa kecuali dia sudah diamalkannya di situ, sebenarnya dalilnya di situ ya. Jadi
kita punya perasaan sama jenis ya, itu belum berdosa. Yang berdosa adalah ketika kita lanjutkan dengan amalan yang menguatkan itu. Ya disitulah kemudian dosanya terjadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu secara sederhana penjelasannya. Jadi marah sama suami, ada perasaan marah, itu normal. Ya terima. Ya qadarullah, Allah berikan rasa marah kepada hati kita, ke dalam hati kita. Ya. Tapi kan tidak kita ekspresikan ya, yang susah marah sama suami, tapi kemudian suaminya didiamin. Ya, hak-hak suaminya tidak diberikan, misalnya gitu. Ya, suaminya disuruh tidur di luar, misalnya gitu. Nah, ini ya yang membuat kemudian emosi negatif itu mengantarkan kepada amal-amalan dosa. Ini yang salah di situ. Oke, sekali lagi, ngerasain emosi negatif itu nggak salah, tidak berdosa. Oke, kuncinya kita follow up, kita respon dengan amal-amalan ibadah. Di situ saja kuncinya. Itu strategi ngelola emosi seorang muslim itu di situ. Nggak usah belajar sama yang lain. Kenapa? Karena ini ada teman-teman alumni ini ya. Karena teman-teman alumni dulu nih ya. Saya ingat ada Ibu Alia Himan ya, ada peserta cerdas emosi. Saya 2 tahun yang lalu aktif ngajarin tentang ngelola emosi untuk orang tua, untuk orang dewasa ya. Tapi di tahun ini, baru di tahun ini saya menyadari bahwa paling banyak perubahan saya, peningkatan keterampilan eh, peningkatan keterampilan saya dalam mengelola emosi itu ternyata bukan karena metode-metode mengelola emosi teman-teman sekalian, bukan. Ya, saya baru menyadari bahwa banyaknya peningkatan kemampuan saya mengelola emosi saat ini itu karena apa? Karena ilmu agama. Itu yang paling besar perannya. Karena saya nguatin memperbaiki sholat wajib, memperbaiki sholat sunnah, memperbaiki niat, ya, memperbaiki ya segala macam ya, kajian ilmunya lebih dijaga, dikuatin. Ternyata itu yang mampu membantu saya ngelola emosi dengan lebih baik. Bukan metode-metode ngelola emosi yang ala-ala psikologi modern itu ternyata enggak loh. Ya, begitu. Nah, ini ya penting sekali bagi kita ya. Itu cara ngelola emosi seorang muslim simple sekali. Rasa emosi negatif normal, sehat, nggak apa-apa, tidak berdosa. Kuncinya kita follow up, kita respon dengan amal ibadah dari situ selalu. Oke, dalam saat sedang PMS sekalipun, saat sedang haid sekalipun, akan banyak amal ibadah yang bisa bisa diperjuangkan, diikhtiarkan. Salah satu yang paling utama, yang paling ringan dan besar dampaknya bagi wanita yang sedang menstruasi, apa itu? Zikir. Ya kan, zikir itu adalah amalan yang ringan dilakukan tapi besar dampaknya. Udah belum perbanyak zikirnya? Ya, istighfarnya berapa ratus kali sehari? Ya, Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu 30 kali, tapi beliau Rasul ya, kita manusia banyak dosanya, maka kita harus lebih banyak. Ya, 100 kali, 200 kali, 300 kali minimal tuh. 300 kali itu minimal sehari, coba ditargetin. Ya, Subhanallah wa bihamdi, ya, Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, zikir pagi, zikir sore, itu amalan yang ringan, bisa dilakukan oleh wanita yang sedang menstruasi. Insya Allah banyak sekali membantu kita mengelola pikiran-pikiran, emosi-emosi, perasaan-perasaan negatif kayak gini itu insya Allah mudah dikelola. Begitu kita nguatin itu. Ya. Saya juga nggak ngerti proses psikologinya kayak gimana. Nah, tapi mungkin ya karena ada keberkahan di situ. Ya, mudah-mudahan sih memang seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi curhat ya pada pasangan, doa pada Allah itu juga termasuk ya. Bagaimana kita merespon perasaan negatif kita dengan amalan ibadah ya. Saya ngerasa marah sama Allah, tapi saya respon dengan berdoa. Ya Allah, maafkan saya, bantu saya, kuatkan saya, terima amal ibadah saya dan yang lain itu. Dalam psikologi, berdoa itu termasuk psikoterapi. Ya, berdoa, sholat, zikir, itu semua termasuk psikoterapi. Ya, udah banyak di Indonesia penelitian-penelitian yang dari perspektif psikologi Islam yang membuktikan itu. Ya, doa, zikir itu dijadikan sebagai terapi bagi orang-orang yang depresi. Ya, khususnya dengan pendekatan Islam. Jadi ya udah ada semuanya dalam agama kita sebenarnya. Ya, itu ingat. Nah, lalu, oke. Oh, ini tadi udah saya jelasin ya. Nah, jadi diterima saja emosi kita ya. Dan dalam Islam, kalau dalam Islam rumus itu sederhana ya. Marah itu ya diam ya. Ya, dalam banyak hadis teman-teman bisa cari mudah sekali ya. Marah dalam Islam, cari aja kata kuncinya itu. Nanti akan ketemu artikel dari muslim.org.id, dari Rumah Show, dari Al-Manhaj. Ya, baca semuanya.
Dan dalam Islam itu metodenya simple ya, nggak usah tarik napas gitu, bukan ya, diem aja pokoknya. Gitu. Ya, marah saat marah dalam suatu hadis ya, jika jika salah seorang dari kalian tidak marah maka hendaklah dia diam. Itu kan kurang lebih hadisnya begini seperti itu. Oke. Kenapa? Karena ya memang dalam psikologi ya diam itu akan menghentikan siklus marah. Sederhananya seperti itu ya. Dan itu akan menghindarkan kita dari behavior atau perilaku-perilaku atau amalan-amalan yang kemudian menguatkan, mengokohkan emosi marahnya. Kadang kan salah kita di situ aja. Kita marah sama anak, tapi kita respon dengan perilaku apa? Bentak mereka. Ya sudah, perilaku membentak itu menguatkan kemarahannya. Akhirnya ya sudah gitu-gitu terus. Ya, jadinya siklus. Oke, karena marahnya, emosi negatifnya atau emosi marahnya diikuti dengan amalan, perilaku, dalam bahasa psikologinya behavior ya. Ya, behavior yang kemudian nguatin emosinya gitu. Maka maka itu dalam Islam udah tahu ya, marah diam pokoknya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari behavior yang nguatin atau ngasih makan dalam tanda kutip, ngasih makan kemarahannya. Gitu. Dan marah itu membuka begitu banyak pintu keburukan, teman-teman sekalian. Coba baca salah satu artikel di muslim.org. Di situ dijelaskan dengan panjang lebar ya. Bagaimana jika kita memelihara marah dan kita ekspresikan marah itu kepada anak ya. Itu kemudian membuat kita mudah berprasangka buruk kepada anak, ya kan? Itu umum sekali tuh, ya, banyak sekali terjadi. Karena kita biasa ngikutin marah kita dan kita ekspresikan pada anak-anak, kemudian terbentuk pattern di situ ya, terbentuk pola prasangka, prejudice ya. Sehingga besok-besoknya kita kan biasanya begitu ya. Ketika anak-anak udah rewel dikit, ini nanti mesti dia begini nih, gitu. Ini nanti mesti dia begini nih. Atau si kakak mah pasti begitu. Si adik mah pasti nanti begitu. Itu kan prasangka teman-teman sekalian. Itu prasangka buruk loh. Itu prasangka buruk sama anak-anak. Ya, prasangka buruk sama anak-anak kita loh. Akhirnya optimisme dalam mendidik anak tuh hilang. Ya, kita selalu pesimis jadinya. Melihat sikap anak itu selalu negatif. Itu. Saya bilang marah itu membuka banyak sekali pintu keburukan. Ya. Khususnya dalam parenting, membuat kita prasangka buruk sama anak-anak, membuat kita pesimis dalam mendidik anak, ya kan? Nah, kalau udah khususnya prasangka buruk ini banyak sekali dampak negatifnya ya. Prasangka buruk kita juga jadinya padahal anak belum ngapa-ngapain, kadang kita udah nuduh-nuduh, ya kan? Kita jadinya mudah ngancem, ya toh, karena kita udah berprasangka buruk sama anak. Oke, ya ini bagus nggak dalam bonding, ya, dalam parenting, dalam menjaga relationship dengan anak-anak? Ya, saya rasa dengan hal sederhana saja kita bisa paham bahwa ini bukan hal yang tepat. Ya, bukan hal yang sehat untuk dilakukan jika kita memelihara prasangka buruk pada anak-anak. Ya, anak-anak pun juga akan menjauh dari kita, ya kan? Ya, bahkan dia udah takut duluan, ya kan? Itulah kemudian membuat anaknya jadi mudah bohong, ya kan? Karena apa? Karena udah takut duluan. Karena orang tuanya udah berprasangka sama anak, berprasangka sama anak. Anak pun kena prasangka terus gitu kan. Akhirnya dia juga berprasangka sama ibunya atau sama bapaknya. Nanti ibu pasti begini nih gitu. Daripada begitu mending aku bohongin aja lah gitu. Terjadilah pola-pola yang jelek ya dalam keluarga. Nah, karena itu kan marah itu karena dia membuka begitu banyak pintu keburukan. Oh, satu lagi saya lupa. Marah-marah kepada anak akhirnya membuat kita kufur nikmat. Ya, kenapa? Karena kita jadi susah mensyukuri kebaikan-kebaikan, hal-hal positif ya, apresiasi-apresiasi ya, pencapaian-pencapaian baik yang dilakukan oleh anak-anak. Ya. Yang anak-anak lakuin, oh, dia bisa ini, akhirnya anggapan kita, oh, ya ya sudah emang harusnya seperti itu. Kita tidak lagi mau mengapresiasi, tidak lagi mau mensyukuri, menghargai ya. Padahal dalam Islam aturannya jelas ya, simple ya. Allah sampaikan ya, barang siapa tidak mampu mensyukuri yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri yang banyak lah. Nih, tidak mampu mensyukuri progres anaknya yang sedikit, tidak akan bisa itu mensyukuri nanti apa ketika progres anaknya banyak ya, ketika terjadi perubahan baik pada anak-anak gitu. Ya, dikit-dikit diprasangkain, ya, dikit-dikit dituduh, dikit-dikit disalahin. Jadi, gimana? Ya, baik nggak ini dalam parenting? Ya, dan itu diawali dari sikap marah, sikap emosi marah yang kita ekspresikan, ya, yang kita ekspresikan dengan amalan atau behavior yang memperkuat marah itu. Nah, karena itu dalam hadis kan, jangan marah bagimu surga ya. Ini menandakan marah itu ya penting sekali posisinya, bahkan ketika kita mampu mengelola itu ya diganjar surga.
Ya, kenapa? Karena berhasil menahan marah itu juga sama membuka begitu banyak pintu kebaikan. Kita jadi bisa negosiasi, kita jadi bisa lebih lebih fokus ke negosiasinya, lebih fokus ke briefingnya, lebih fokus dengerin anak, lebih bersabar nungguin anak belajar mandiri, misalnya kayak gitu ya kan. Dan yang lainnya kayak yang tadi udah kita bahas gitu. Nah, ketika kita mampu menahan marah itu kita jadi bisa ngelakuin hal yang benar-benar tuh, ya. Jadinya banyak manfaat yang kita rasain. Nah, itulah kemudian membuka begitu banyak kebaikan dalam keluarga ya, dalam relationship bonding kita dengan anak. Ya, jadi kalau mau marah mah diam aja lah udah. Kalau ditanya kenapa diam, bilang aja, maaf ya, ibu lagi nggak enak nih perasaannya. Ya sok lah, kamu main dulu gitu. Ya ibu mau tidur dulu. Nah, lagi menstruasi juga misalnya gitu. Ya udah nggak apa-apa itu normal. Nggak salah, nggak dosa juga. Ya tidak usah terlalu menekan diri sendiri ya terkait hal seperti itu. Nah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan tanya selanjutnya, nah ini tadi belum sempat saya ketik ya teman-teman sekalian nih, karena kebetulan saya juga agak terlambat tadi. Gitu. Ya sorry, jadi ini live saja, kita bahas langsung. Pertanyaan dari Bu Naila, bagaimana caranya mengajak anak belajar kita sedang bersama dengan umur yang berbeda? Kadang kalau ngajak kakaknya belajar, adiknya ganggu. Ya, kenapa? Karena adiknya juga pengen belajar. Oke. Karena si kakak harus tinggal dulu karena saya mengasihi dan melindungi adiknya. Kadang kakaknya yang ganggu adiknya tidur. Karena banyaknya pekerjaan rumah dan ngurus adiknya, si kakak jadi jarang terurus. Bagaimana ya biar bisa sering mengurus yang anak dua-duanya? Ya, bukan sering ya. Dalam mendidik anak itu eh nggak jangan ke sana dulu, nanti terlalu melompat ya. Yang pertama ya, ketika eh, kakak belajar, adik ingin belajar ya, adiknya mengganggu ya. Ya, itu kita bilang mengganggu ya, tapi sebenarnya bukan. Anak-anak itu belajar, anak-anak itu berperilaku dengan cara apa teman-teman sekalian? Ya, apalagi usia adiknya berapa tuh? 1,5 tahun ya. Nah, anak-anak itu berperilaku dengan cara apa teman-teman sekalian? Coba saya kasih tebak-tebakan deh. Depannya I, mana sih? Ya udahlah gini ya. Ini tepat nggak sih? Nggak tahu. Ya, ya udah. Anak-anak tuh berperilaku dengan cara apa tuh sekalian? Apalagi usia 1,5 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Tuh, buhana, imitasi ya, gampang ya. Ya anak-anak itu kan belajar. Ya perilaku anak-anak itu paling banyak dibentuk dengan imitasi ya. Mereka modeling, ya. Mereka meniru perilaku orang di sekitarnya. Jadi adik itu ya sebenarnya bukan mengganggu, tapi dia sedang berusaha mengimitasi apa yang dilakukan oleh kakaknya. Nah, ini pentingnya kenali dulu ya simptom perkembangannya. Itu paling paling gampang sih sebenarnya ini tadi ya terkait pertanyaan nomor 2 tadi kan saya sempat berikan saran kalau ada kendala dalam mendidik anak itu periksa dulu simptom perkembangannya ya periksa dulu ciri-ciri perkembangannya. Itu penting karena seringkali perilaku-perilaku anak itu sebenarnya normal dari sisi perkembangannya, dari sisi usia perkembangannya. Cuma karena kita nggak paham, biasanya itu paling umum ya. Paling umum tuh karena kita nggak paham, jadi kita ngerasa ini perilaku yang bermasalah. Gitu. Padahal sama sekali nggak. Kayak tadi anak membangkang usia 7 tahun itu normal sebenarnya. Karena itu tadi ya, eh, pola pikir reasoningnya sedang pesat. Gitu. Nah, kalau usia 1, 2, 3 itu imitasinya kenceng banget itu. Ya maksudnya kenceng banget itu anak usia 1 sampai 2, 3 maksimal 4 tahun itu paling banyak belajar dengan mengimitasi. Itu salah satu perkembangan yang utama. Oke, jadi kalau kita ngelakuin ini, kemudian mereka pengen ikut, ngerecokin gitu. Enggak, itu pengen pengen lakuin hal yang sama. Maka apa solusinya? Ya dikasih juga, gitu. Kasih juga, ya belajar. Ya belajar 1,5 tahun apa sih? Ya kasih kertas, kasih krayon, kasih bola, ya yang bisa digenggam. Gitu, kasih apa lagi ya? Paling umum itu aja sih sebenarnya kertas, krayon, gitu kan. Krayon kalau masih terdorong masuk ke tangan, ya sudah tinggal dilatih saja awal-awal. Tapi biasanya udah enggak 1,5 tahun ya kan.
Nah, itu kasih krayon, kasih kertas buku gambar atau kertas HVS aja lah yang hemat ya. Itu kami juga terapkan seperti itu. Ya, jadi kakaknya belajar, adiknya juga ikut mewarnai di sini. Atau kita gambarin dulu, kasih pancingan di kertas HVS-nya, kasih gambar. Kita gambarin bunga, kita gambarin dinosaur, kita gambarin jeruk, apel. Ya gambar. Ya, kita kasih pancingan tuh namanya kita kasih stimulasi. Nah, nanti dia ikut nyoret di situ. Ya udah, dia pengen begitu juga soalnya. Gitu. Itu paling mudah sebenarnya. Oke. Nah, lalu terkait kemungkinan besar, saya tambahin aja, walaupun kemungkinan besar anak adik masih ganggu, ganggu ya itu normal, nggak apa-apa ya. Namanya belajar itu dia tidak harus full konsentrasi sepanjang waktu itu enggak normal aja, nggak apa-apa. Apalagi di usia-usia segini. Maunya gimana sih? Kadang saya gemes sama orang tua yang pengennya anaknya bisa fokus belajar. Anaknya usianya berapa, Bu? 5 tahun. Maunya fokus gimana? Maunya fokus kayak Albert Einstein gitu, yang di lab konsentrasi diem gitu. Nggak bisa lah ya. Aspek perkembangan anak itu belum sampai kayak gitu ya. Ya, anak itu punya kemampuan belajar yang bisa full konsentrasi mendalami ilmunya ya. Seperti seorang ilmuwan, saintis itu tuh nanti setelah SMP pada umumnya itu terbentuk skillnya itu di situ, kemampuannya di situ. Ya, kalau di usia 4, 5, 6, 7 mah belum. Jadi kalau mereka belajarnya masih mudah terdistraksi, ya fokusnya 5 menit, tapi habis itu distraksi bentar, main dulu sama adiknya dan yang lain itu normal aja, nggak usah marah-marah. Dia kemudian dia belajar tuh ngerjain soal 7 menit, 8 menit. Oke. Kemudian adiknya udah mewarnai gitu ya. Tapi kemudian adiknya bosan mulai ganggu lagi kayaknya. Ya sudah main dulu aja bentar. Nah, sudah yuk sok main dulu bentar, istirahat bentar ya. Nah, ibu juga mau minum dulu gitu. Ya, yuk, habis ini kita mulai lagi. Yuk, kita mulai lagi belajar. Kasih gitu ya. Gitu caranya anak-anak itu ya, ngelatih kemampuan belajar konsentrasi anak-anak tuh dengan cara interval namanya. Itu namanya metode interval. Itu juga diajarin nanti dikemas di kelas mendidik anak soleh ada di materi ke-13 kalau saya nggak salah itu nanti dibawain sama Teh Indah. Bagaimana kita membentuk kemampuan, keterampilan belajar anak sesuai dengan usia perkembangannya. Itu. Jadi kalau ngarepin anak bisa belajar konsentrasi dan bisa mengabaikan gangguan dari adiknya ya seperti seorang saintis di usia 5 tahun ya itu artinya kita meletakkan harapan di tempat yang salah ya jauh panggang daripada api gitu ya nggak dapet lah salah tempatnya gitu gitu jadi normal aja kok ya anak-anak tuh belajarnya sambil main sambil sedikit-sedikit terganggu. Justru sikap positif kita dalam menyikapi kondisi itulah yang membuat belajar itu menjadi tetap enjoy. Itu ya membuat suasana, situasi atau ambience ya, kondisi belajar itu menjadi tetap menyenangkan, menjadi tetap ringan, tidak menjadi apa? Depannya B, belakangnya N, tidak menjadi depannya B, belakangnya N yang kemudian selalu dihindari, akhirnya menjadi momok bagi anak-anak. Ya itu yang kemudian membuat anak-anak kita jadi selalu susah diajak belajar ke depan-depannya tuh nanti ketika masuk SD. Karena apa? Karena sudah terkondisikan belajar itu menjadi depannya B, belakangnya N. Bosan, apa balon ya, atau besan, apa, apa kira-kira? Ayo, apa? Depannya B, belakangnya N. Oh, ya benar ya, Ibu Anik sama Ibu Alia Hima. Beban, teman-teman sekalian. Tuh, belajar itu menjadi beban, salah satunya. Sebenarnya ada banyak faktornya belajar itu jadi beban ya. Dari pelajarannya itu sendiri yang di luar kompetensi anak. Dan faktor lainnya itu adalah dari sikap pengajarnya. Itu salah satu yang bikin beban ya. Nah, itu saya bilang sikap positif orang tua ketika menghadapi situasi-situasi seperti ini itu sangat bermanfaat ya, sangat besar dampaknya ya untuk menjaga anak itu situasi belajar itu kondisi belajar itu tetap enjoy di rumah. Ya jadi nggak usah dikit-dikit adanya ganggu udah langsung sebel, nggak usah dikit-dikit adanya ganggu udah langsung ngeluh, nggak usah dikit-dikit karena ibu harus mengasihi dulu jadi apa kesel gitu
ya ngerasa tidak optimal. Ya enggak, belajar 10 menit sama anak sebelum ngasih, ya sebelum memberi ASI maksudnya. Cuma dapatnya 7 menit, 8 menit, itu udah, tapi bisa cukup baik ya, duduk dengan cukup tenang gitu. Cuma bisa ngerjain 5 soal, itu udah cukup, Bu. Di usia segini mah udah cukup. Ya kami saja, anak yang pertama, itu dulu ya, belajar membaca Al-Quran itu tidak pernah lebih dari 10 menit, Bu. Sekali duduk. Tidak pernah lebih dari 10-15 menit. Tapi anehnya dengan cara belajar yang cuma pendek-pendek kayak gitu, ya interval namanya, pendek kayak gitu, tapi bisa cukup cukup kondusif, ya kan? Itu malah di usia 5 tahun dia udah bisa baca Al-Quran dengan fasih. Ya maksudnya dengan makhraj yang baik, ya, dengan tajwid yang baik juga. Ya, dia di usia 5 tahun udah bisa. Padahal tidak kami fokusin gitu loh, tidak kami genjot, tidak kami apa drill lah istilahnya begitu. Itu nggak ada di drill. Oh, belajar baca Al-Quran santai aja. Ya nggak nyampe 10 menit duduk, dapat satu blok. Ya sudah selesai. Yang penting dia bacaannya benar. Nggak jadi masalah. Malah cepet lancarnya. Kayak gitu. Nah, ini pentingnya kita ngenalin aspek perkembangan anak supaya kita bisa nyesuaiin ya. Apalagi dalam konteks membentuk kemampuan belajar anak. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Adanya ganggu, ibu harus terdistraksi sedikit karena harus ngas ASI dulu. Nggak apa-apa. Ya kak, ibu ASI dulu nih, kamu belajar dulu sebentar ya. Nah, tapi begitu tinggal sebentar, kemudian kakaknya nggak belajar sampai selesai, kemudian dia main. Itu nggak apa-apa. Biasa itu. Ya, sekali lagi itu penting sekali di pertanyaan sebelumnya tadi ya. Penting bagi kita untuk orang tua itu punya kenali ini ya, batasan bersikap dalam Islam ya. Apakah hal-hal seperti itu adalah hal-hal yang haram bermaksiat kepada Allah sehingga layak untuk kita marahi, layak untuk kita keluhkan, ya, layak untuk kita bersikap keras di situ. Tidak. Ini penting. Ini penting banget sih sebenarnya materi ini ya. Gitu. Ini masuk ke dalam materi kedua ya, akhlak ya. Materi kedua akhlak ya dalam kemas ya, kelas mendidik anak soleh. Jadi di situ kita akan mempelajari batasan bersikap bagaimana sebagai orang tua muslim kita tuh punya panduan dalam bersikap kepada anak. Ya, supaya kita tahu di mana kita itu bisa ringan, fleksibel, di mana kita bisa bersikap tegas pada hal seperti apa saja. Kalau udah gitu udah didik anak itu ringan. Ya, hal-hal kayak hal-hal kayak gini ya, cuma adiknya ganggu belajar itu ringan sekali sebenarnya. Ya tidak layak untuk kita pusingkan sebenarnya itu ya, itu akhirnya begitu kita udah punya panduan yang pas, didik anak pun jadi lebih enjoy ya. Kenapa karena kita ya nggak dikit-dikit pengennya marahin, sedikit pengennya ngomelin, sedikit pengennya ngeluhin gitu kan. Itu kan capek kan, ya ya nggak sih. Ya itu kan ini ya nggak bagus ya buat kesehatan mental kita. Luar biasa ya, ya dalam Islam bahkan panduan seperti itu disediakan. Oke, supaya kita bisa mendidik anak dengan lebih ringan, enjoy, nggak perlu marah-marah, nggak perlu maksa-maksa. Oke, yang sudah ibu usahakan selama ini udah baik, nggak apa-apa. Belajarnya anak-anak memang terputus-putus seperti itu, ya. Memang terdistraksi sekali, sebentar-sebentar terdistraksi, sebentar-sebentar hilang fokusnya, itu normal, ya. Di usia segitu sangat normal. Oke, mampu belajar konsentrasi penuh seperti seorang saintis tadi bayangkan begitu ya. Itu sekali lagi terbentuknya biasanya di rentang SMP, SMA. Itu nanti terbentuknya di situ. Itu pun kalau dilatih dengan baik. Oke. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian pertanyaan terakhir, saya lupa ini dari siapa. Bagaimana menyambungkan konsep orang bersama orang tua tentang screen time? Oke, ada dua pesan saya di sini. Saya ketik dulu aja biar nggak lupa. Soalnya saya suka lupa. Ya, ini aja saya hampir lupa. Oke. Lalu, oh ya, eh bentar, bentar.
Ya, pertama ini normal sekali ya, umum sekali ya terjadi ya. Nah, ini pada 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 umumnya ini permasalahan utama sih komunikasi ya, umum sekali ya. Antara kita komunikasinya kurang pas atau tidak mau komunikasi. Itu biasanya terjadi begitu ya. Tidak mau komunikasi karena takutnya dianggap konflik dan yang lain. Apalagi kalau hubungan sama orang tuanya kurang bagus. Tapi kalau bonding sama orang tua baik, biasanya sih nggak sulit nyampein hal kayak gini, gitu. Biasanya sih kendala-kendala seperti ini karena bonding sama orang tua atau mertua itu juga rada kurang baik komunikasinya. Biasanya masih agak kaku begitu, sehingga ragu kadang kita ya untuk nyampein hal seperti itu. Nah, makanya, tapi tetap harus disampaikan ya. Tugas kita kan hanya menyampaikan, ya kan? Ya, dalam mendidik anak ya, dalam membantu suami menjalankan ketakwaan, membantu istri menjalankan ketakwaan. Tugas kita menyampaikan, bantu, nyampein, bantu apa yang bisa dibantu, ya kan? Ya, istri sholat duha yuk ya. Tapi kerjaanku banyak gak sempet gitu. Ya sudah aku bantu. Nih aku kerjain dulu supaya kamu bisa sholat duha itu gitu aja sebenarnya ya. Sama dalam hal ini juga begitu. Oke. Nah, tugas kita hanya pertama menyampaikan dulu. Tapi kalau sampaikan itu gunakanlah bahasa yang bisa dimengerti. Kadang-kadang kita itu kalau bicara sama orang tua itu agak sulit nyamain bahasanya. Ya, kenapa? Karena masing-masing perspektifnya berbeda. Ya. Sekarang saya bilang gini, teman-teman eh, kurangin main HP-nya ya. Gitu. Nah, teman-teman mengartikannya gimana? Ya, saya bilang, kurangin main HP-nya. Oke. Teman-teman ngertiinnya gimana ya? Setiap orang bisa ngertiin beda-beda. Ya. Ada orang yang kurangin main kurangin main HP-nya ya. Oh, bagi dia berarti karena dia udah banyak main HP-nya tuh. Nah, maka bagi dia ngurangin buka YouTube aja tapi masih main game itu udah ngurangin. Gitu. Karena perspektifnya kan beda, gitu ya. Nah, sama kita bilang, Bu, itu kurangin ya, jangan main HP terus gitu. Bu, jangan main HP terus ya, tolong jangan jangan main HP, anak-anakku istilahnya ya, jangan main HP terus gitu. Nah, jangan main HP terus ini definisinya apa? Ya bagi kita seperti apa? Bagi orang tua kita mungkin oh jangan main HP terus tuh maksudnya jangan dikasih nonton apa gitu misalnya gitu ya. Gitu. Tapi masih boleh yang lain, misal seperti itu ya. Ya, itu kadang sama orang tua itu sulitnya begitu ya, karena perspektifnya beda ya, dia mempersepsikan pesan itu dengan cara yang berbeda ya. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang itu apa? Salah satu yang paling mudah itu adalah dua. Teman-teman ngerti dua nggak? Dua itu berapa? Dua itu ya dua ya. Kalau saya sebut empat, teman-teman paham nggak empat itu berapa? Paham ya? Kalau saya sebut 10, teman-teman paham nggak 10 itu berapa? Paham ya? Kenapa? Karena angka itu adalah bahasa universal. Teman-teman ketemu sama orang Zimbabwe juga nggak ngerti bahasanya, tapi kalau teman-teman bilang ini, ya mereka paham itu 5. Paham maksudnya? Itulah bahasa universal. Ya, itu salah satu teknik komunikasi ya sebenarnya. Bagaimana kita bisa membuat pesan kita itu dimengerti. Maka dalam main HP, maka gunakanlah pesan ya cara komunikasi yang bisa dimengerti oleh orang tua. Yang mudah. Contohnya, Bu, tolong anak jangan main HP dulu kalau dia belum makan. Itu parameternya jelas, ya kan? Oke, berarti nggak boleh main HP kalau belum makan, misalnya begitu. Ya. Atau Bu, karena ini kita masih sulit ya, kita ngaturnya begitu. Bu, tolong aku pengen pesen ya kalau kalau bisa minta tolong kakak atau adik gitu ya hanya dikasih HP di jam sekian dan jam sekian. Nah, jam sekian dan jam sekian itu angka lagi. Ya, itu akhirnya pesan itu mudah diterima. Karena apa? Karena bahasanya bisa dimengerti semua orang. Ya, sama kalau teman-teman punya ART juga begitu. Ya, komunikasikanlah dengan bahasa yang ART itu bisa ngerti. Ya, gitu. Bi, jangan males dong kerjanya gitu. Misalnya gitu atau Mbak, jangan males dong kerjanya. Bukan gitu bahasanya ya. Mbak, tolong jam 10 laundry udah selesai. Nah, bahasanya parameternya jelas bisa dimengerti. Gitu kan. Mbak, nyuci laundrynya lebih cepat dong gitu. Lebih cepat itu gimana? Buat kita lebih cepat begini, buat dia lebih cepat begitu. Persepsinya beda. Kan gitu ya. Jadinya susah ngerti ya kan. Makanya, Mbak, jam 10 laundrynya udah selesai ya. Gitu. Ya, sama orang tua juga gitu. Tergantung kondisinya seperti apa ya. Pakai jam, itu paling gampang.
pakai waktu azan juga itu membuat bahasanya dimengerti ya. Bu, kalau udah azan, batasnya azan zuhur, kalau udah lewat azan zuhur, tolong anak jangan dikasih HP lagi ya. Tapi dikasih permainan ini ya. Ingat tadi, sampaikan, bantu ya. Orang tua kadang juga bingung kan kalau nggak ngasih anak cucunya HP, terus apa? Ya, bantulah. Bu, ini aku udah sediain permainan ini. Itu dia suka biasanya. Jadi kalau nggak habis main HP, dikasih ini gitu nggak apa-apa dia suka. Nah, itu berbantu. Jadi tugas kita kan sebagai seorang muslim gitu aja dalam berdakwah, dalam menyampaikan kebaikan. Sampaikan, bantu. Kalau udah nggak bisa lagi, ya sudah ya karena nah ini ya kalau dalam salah satu kajian Ustaz Riza Syafiq Basalamah ya Hafizullah. Nah, beliau sampaikan salah satu tipsnya mungkin ya dalam mendidik anak ya di zaman penuh fitnah ini ya kadang salah satu tantangan kita itu adalah kita kan tuh sulit sekali ya menutup pintu-pintu fitnah itu sulit ya sepenuhnya. Ya, susah. Kadang kita udah berusaha ngatur HP, udah berusaha ngatur pergaulan anak-anak dan yang lain, tetap aja. Kemudian ketika di sana temennya ngucapin kata-kata yang buruk, temennya ngajak anak ngelihat konten-konten yang kurang baik, misalnya dan yang lain, gitu. Nah, maka ya tugas kita ya, jika kita bisa nggak bisa nutup sepenuhnya, maka kita minimalisir. Ya di situ kapasitas kita, ya. Sisanya disitulah kita tawakal, ya kita minta pertolongan Allah, kita berserah kepada Allah. Berarti kita udah maksimal dulu, oke? Karena prosesnya sama orang tua memang nggak singkat. Ya, biasanya seperti itu, apalagi kalau bondingnya kurang bagus. Tapi kalau bondingnya bagus sama orang tua, sama mertua, biasanya mah cepet aja. Gitu. Asalkan tadi yang 2 poin pertama udah diterapin ya, sampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti, lalu bantu. Bantu kasih opsinya. Bantu kasih opsi orang tua supaya nggak main HP, anak ngapain? Gitu. Ya, sediain. Tapi kalau nggak bisa, ya yang penting kita diminimalisir ya. Masih susah nih terkait durasinya, screen time-nya gitu, misalnya, ya kan? Maka kita ini dulu, Bu, tolong kalau eh, kalau kakak atau adik main HP itu jangan sampai dia nonton yang ini ya, yang musik-musik joget-jogetnya kayak yang di TikTok itu, gitu misalnya. Ya tolong ya kalau ganti musik-musik ganti aja Bu, sekali lagi bantu ya, ganti aja Bu ke ini ada nih apa channel ini ya, video ini ya, yang kita tahu itu bagus ya. Eh, Meminimalisir lah, minimal begitu ya. Misal masih belum masih kurang tertarik sama yang sunnah-sunnah gitu misalnya, ya sudah minimal apa, misalnya Musarara, Upin Ipin gitu misalnya. Tidak, diminimalisir dulu. Ya pelan-pelan tahapannya. Begitu. Yang penting poin terpentingnya kita udah berikhtiar teman-teman sekalian ya. Nah, semoga itu kemudian dihitung jadi amal ibadah dan sisanya yang masih tidak bisa kita tutup. Ya, mudah-mudahan Allah yang tutup itu. Allah yang bantu kemudian. Ya, memang di situ tantangan kita saat ini ya, zaman fitnah itu kadang ya sulit sih. Ya, sama kami juga begitu. Kadang udah anak-anak diajarin yang baik, sekolahnya tetap aja tiba-tiba main sama teman-teman sekitar rumah, tiba-tiba pulang ke rumah ngomongin kata-kata ini gitu. Kenapa? Siapa yang ngajar ngomong kayak gitu? Itu tadi dia ngomong kayak gitu ya. Ya begitu. Ya, tapi tetap kita minimalisir gitu aja. Nah, ini penting. Jadi sangat mungkin sebenarnya kita nggak bisa nutup semua keburukan ya. Sebenarnya sangat mungkin. Ya, karena sangat sulit memang gitu. Makanya kita minimalisir semampu kita. Ya, yang bisa kita tekan dulu kayak tadi ilustrasinya begitu. Belum bisa dikurangin durasinya, maka tontonannya dulu lah kita coba. Kayak gitu. Oke. Nah, mudah-mudahan tadi bisa bermanfaat. Alhamdulillah, nih waktunya udah cukup sejam lebih ternyata ya. Kalau kalau dibahas secara mendalam, kelihatannya lebih asik sih. Nggak tahu, teman-teman gimana? Kerasa manfaat nggak? Monggo, bisa komentar di chatnya gitu. Pembahasan seperti ini kira-kira pendapatnya gimana? Ya, kalau memang bermanfaat ya kita lanjutin. Kalau enggak, ya udah nggak usah gitu. Ya kan, kita ganti dengan metode belajar yang lain aja. Kayak gitu. Monggo, apakah pembahasan seperti ini dirasa baik? Mungkin apa plusnya? Mungkin ada masukannya juga, sarannya mungkin apa gitu. Boleh, silakan disampaikan di chat ya. Supaya kami juga tahu ya teman-teman sekalian ya. Karena kami sendiri juga di parenting berdua banyak kekurangannya, gitu kan.
banyak kekurangannya, banyak kesalahannya juga dalam mengajar juga banyak sekali tidak optimalnya begitu ya. Kami mengikhtiarkan yang bisa kami lakukan semampu kami lah di situ dulu. Ya, mudah-mudahan walaupun cuma sedikit tetap ada manfaatnya begitu. Karena itu masukan, respon, ya support dari teman-teman minimal ikut ngeramein ya, ikut bertanya itu sangat berharga bagi kami sebenarnya gitu ya. Karena itu membuat kami ngerasa bahwa oh berarti oh ini ada manfaatnya gitu. Kadang-kadang ragu juga, bingung. Oh kita buatin program ini ternyata yang ikut dikit nih. Apa emang nggak bermanfaat atau gimana gitu ya? Kadang kecuali oh karena dikit jadi ya sudahlah, nggak usah lagi lah gitu. Ya jadi nggak kita lakuin lagi karena bingung ya. Jadi butuh feedback dari teman-teman sekalian. Silakan kasih masukannya. Ada yang baik, buruk, ya disampaikan. Kalau dirasa bermanfaat pun tolong disampaikan supaya kami tahu bahwa oke ini pas. Berarti istilahnya nih nasi gorengnya. Oh enak Pak nasi gorengnya. Wah alhamdulillah. Berarti ini tadi garam saya bener, kecap saya bener, saus saya bener, nggak perlu saya rubah lagi karena udah enak. Gitu. Tapi kalau nggak ngomong, saya bingung. Ah ini nasi gorengnya udah enak belum ya ini? Ya ragu saya nih. Apa harus saya tambah lagi kecapnya? Jadinya bingung terus gitu ya. Nah kadang-kadang begitu. Oke. Nah alhamdulillah. Masih teman-teman mungkin sebagai penutup ya apa namanya? Saya ingin ini aja ya mengajak teman-teman kalau pengen belajar di kelas di kemas ya. Kelas mendidik anak soleh, insya Allah silakan teman-teman kelasnya dimulai 19 Agustus bulan depan. Tapi sudah bisa mulai daftar dari sekarang. Bagi teman-teman yang mau dapat diskon, ya bisa masuk ke grup waiting listnya. Grup waiting listnya itu nanti ada voucher diskon ya, voucher diskon kemas yang lumayan bisa teman-teman gunakan, tapi terbatas waktunya begitu. Nah, silakan teman-teman bisa bisa gabung ke grup apa waiting list yang ada di sini gitu. Silakan. Insya Allah semua materi-materi semua pertanyaan yang ada di sini kita bahas yang ini itu insya Allah semuanya ada panduannya di kemas. Begitu lebih lengkap lagi. Belajarnya 2 minggu meskipun sebenarnya nggak akan habis selama 2 minggu ya karena materinya banyak begitu. Tapi tetap kita lanjutin. Ya, walaupun udah selesai 2 minggunya, zoomnya 4 kali, walaupun udah selesai itu nanti tetap kita belajar dan nanti teman-teman mau ikut lagi angkatan selanjutnya ya bisa karena ya karena emang nggak keluar gitu ya emang di grup yang sama gitu jadi nanti begitu angkatan yang kedua dibuka teman-teman bisa ikutan lagi zoomnya gitu. Jadi practical ya sebenarnya cuma daftar sekali kelas satu satu kali kemas itu 4 kali zoom tapi teman-teman nanti di angkatan yang kedua ada 4 kali zoom lagi ya bebas mau ikut lagi jadi practically sebenarnya sekali daftar itu bebas mau ikut zoomnya seberapa aja sebenarnya sih begitu. Nah, jadi sangat valuable sebenarnya ya sebenarnya sangat valuable. Meskipun kita memang harus mengeluarkan investasi ya mudah-mudahan investasinya apa namanya tetap terjangkau ya tetap terjangkau dan bisa membuat kita saling support dalam meningkatkan edukasi saya bisa bilang untuk orang tua Muslim Indonesia mungkin kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih atas bantuan teman-teman sekalian. Terima kasih atas supportnya yang sudah hadir selama sepanjang siang ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti pekan depan Teh Indah yang akan ngisi. Tapi itu nanti bukan tanya jawab, tapi beliau ada beberapa tema menarik yang akan beliau bagikan. Insya Allah hari Kamis. Nanti ditunggu saja posternya. Link Zoom-nya tetap di grup yang sama, jadi jangan keluar. Begitu. Nanti ditunggu saja. Ya, mudah-mudahan teman-teman bersedia untuk terus bersupport. Oke. Nah, kalau gitu terima kasih. Mohon maaf karena pasti banyak kekurangannya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi di Zoom selanjutnya atau di Kemas biar belajar yang buat belajar yang lebih intensif, diskusi yang lebih banyak. Selamat weekend, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya. Jazakumullah khairan katsiran.